yang kami katakan tentang ribut dan gaduh gara-gara HMS atau Hari Mu'alaf Sedunia, kalian bisa simak di sini yang lagi viral tentang komentar penolakan terhadap HMS tersebut yang membuat gereja menjadi sepi, dan itu memang ada faktanya. Simak sampai selesai ya. Hari ini adalah hari 25 Desember, tanggal 25 Desember yang katanya Hari Mu'alaf Dunia. Dunia, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua, saudara-saudaraku, dulur-dulur saya, Bunda Mila Amerika, mau mengucapkan selamat Hari Mu'alaf Sedunia. Nah, itulah beberapa materi yang menjadi sumber utama komentar kami ya, sahabat Rosalba. Di sini kita berbicara fakta, bukan berbicara halusinasi seperti agama tetangga kita yang baru saja merayakan hari besar mereka. أشهد أن أن لا إله لا إله إلا الله إلا الله. Indonesia juga belum tentu. Itu mah paling Hari Mu'alaf satu grup WA. Paling itu satu grup WA doang. Silahkan kalian bela terus saja agama kalian, maka akan semakin dikenal orang tentang ketidakbenaran dan kebohongan kalian. Dan fitrahnya manusia itu paling tidak suka dibohongi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Rosalba Official dimanapun berada. Umat Kristen masih merayakan Natal di mana-mana, tapi yang jadi viral dan semakin ramai tentang Natal kali ini adalah karena adanya HMS atau Hari Mu'alaf Sedunia. Kemarin kami komentari tentang netizen beserta kreatornya. Kalian bisa simak thumbnail atau link yang kami berikan. Lalu komentar kami lanjut ke murtadin. Nah, sekarang kami berkomentar tentang pembuktian. Tapi sebelumnya kami mau tunjukkan dulu nih, ada seorang jemaat Kristen yang sudah melakukan pembuktian tentang HMS. Hari ini adalah hari 25 Desember, tanggal 25 Desember yang katanya Hari Mu'alaf Dunia. Dunia, guys. Dari tadi pagi saya sengaja keliling-keliling kota di sini, keliling-keliling desa. Sama sekali tuh nggak ada yang menuliskan Hari Mu'alaf Dunia. Itu tidak ada. Yang pasti masih tetap Hari Merry Christmas, Selamat Hari Natal. Di mana-mana, di lapangan, di mall, di supermarket, di instansi, bahkan di aplikasi-aplikasi mengatakan masih ngucapin Selamat Merry Christmas, Selamat Hari Natal. Mana yang katanya Hari Mu'alaf Dunia, guys? Mana Bapak Ibu Bude? Katanya Hari Mu'alaf Dunia, tapi kok sepi. Bahkan teman-teman kalian, orang-orang kalian juga masih tetap mengatakan kepada saya, Selamat Hari Natal bro, Merry Christmas bro. Nggak ada tuh Selamat Hari Mu'alaf ya bro. Nggak ada. Kalau kalian nggak percaya, silahkan cek. Memang benar, kami sudah mengomentarinya kemarin. HMS ini belum dikenal di seluruh dunia. Namun, ide yang diciptakan oleh salah satu warga negara Indonesia, seorang kreator ustadz dan mu'alaf, ia sangat brilian dan idenya menginspirasi dan berkembang di Indonesia. Makanya, kami katakan Indonesia lah negara yang mencetuskan HMS atau Hari Mu'alaf Sedunia. Dan ide itu 100% diterima oleh para mu'alaf di negara manapun. Apalagi kalau ada marketingnya di negara-negara tersebut. Pastinya bakal viral setiap tahunnya. Salah satunya seperti ibu ini nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua, saudara-saudaraku, dulur-dulur saya, Bunda Mila Amerika, mau mengucapkan selamat Hari Mu'alaf Sedunia 25 Desember tahun ini 2025. Insya Allah tahun depan 2026 akan diadakan di sini di Amerika. Oke, mohon doanya. Yang penting semangat. Insya Allah tambah meriah, tambah banyak lagi kita adakan di mana-mana nationwide. Oke,
So wishing you a happy day of the convert worldwide. Next year, in the year of 2026, I will be sponsoring an event in USA celebrating converting all of our convert to Islam nationwide, worldwide. Okay, inshallah. Just remember, 2026, we're gonna have in here in United States. Tuh, kalian dengar sendiri ya, sudah ada marketingnya untuk memperkenalkan HMS pada Amerika. Apakah para mu'alaf menolak hal ini? 1.000.000% mu'alaf pastinya akan setuju, karena tanggal 25 Desember itu adalah titik balik tentang kenangan sebagai mantan Kristen yang tidak bisa dilupakan sewaktu dia masih di agama tersebut. Berkatilah kami domba yang hilang, yang pergi gereja setahun 2 kali, pada hari Natal dan Tahun Baru. Apalagi kalau Hari Mu'alaf Sedunia atau HMS ini dimarketingkan oleh public figure seperti Lily. All UK schools are legally required to teach Islam, even Catholic schools. And the #1 most common baby name in the UK is Muhammad right now. Plus, the number of Muslim reverts in the UK is growing, while Christianity is declining. The Mayor of London is a Muslim. Plus, the Mayor of Oxford, Luton, Rockdale, Oldham, Brighton and Hove are all Muslims. Even the Secretary of State of Justice and the Lord Chancellor is a Muslim woman. Prince Harry's own personal lawyer is a hijabi Muslim woman. Even the King of England is allegedly a Muslim because he was hosting iftar dinners at his own home during Ramadan. Is the UK a Muslim country now? What do you guys think? And which says in verse 32 of Al-Ma'idah Surah, as the Quran says, God does not burden any soul with more than it can bear. If I may just quote the Quran, have you considered, if your water were to disappear into the earth, who then could bring you gushing water? My name's Micah. I'm from Virginia Beach, and I'm here because of all the division and racism and hate that we have inside of our country. Pastinya akan tambah cepat dan bakal mendunia ide brilian ini. Sebelum viral HMS ini di negara luar, keadaan Kristen saja sudah seperti ini, apalagi sebagian pusat pemerintahannya dikendalikan oleh umat Islam. Maka akan semakin cepat HMS diresmikan. Nah, jadi tinggal tunggu waktu saja ya. Islam akan mengambil alih dunia Eropa dan Amerika yang menjadi cikal bakal pasukan Imam Mahdi dengan teknologi canggih dan negara adidaya superpower seperti Rusia. How do Muslims feel in Russia? Here's something you won't see in the news. Just a few days ago, over 250,000 Muslims gathered in Moscow to celebrate Eid al-Adha. The city government closed streets, cleared space, and made sure everything was ready for a peaceful prayer. It was organized, respectful, and calm. Russia is a country where the majority of believers follow Orthodox Christianity, but Muslims come second. Lalu bagaimana dengan Amerika? This is scary stuff right here. The replacement of Americans and Islamic imam detailing plans to take over America from within by putting their candidates in positions of political power in our country that's been in motion for a while. Change is coming to America. And what is Allah telling us? Kuntum khayra ummatin. You are the best of nations. You are better than everybody else. That's what Allah is saying. Let's work towards that. Let's work towards a Muslim mayor. Next election that comes in, nominate people for the School Board of Education. Next election that comes here, nominate people for the local township. Begin the demographics change. You know, they did it in Europe. They did it in Europe. They lifted the restrictions of immigrants coming from Syria, and 1 million Syrians went to Germany, and now they have a massive problem with raping the women because they bring their culture over, folks, and they take over. This is what they do. It's called Sharia creep. They creep. They don't come in and try and assimilate to your society. They bring theirs and they want everything to go. I remember years ago,
I was at Fox News, and we're talking about no-go zones in London. There are actually areas where the police were not going into neighborhoods because they're ruled within Sharia law within those neighborhoods. And everyone thought that was crazy. I was nuts. We were crazy. And now they're out. There are no-go zones. There are Sharia areas. Dearborn, Michigan, Minneapolis, New York City now, North Carolina. It's creeping. It will continue to creep. They don't want to assimilate. They want to take over. Do you understand, in Islam, anyone who doesn't believe in Allah is an infidel and doesn't deserve to live, to be alive on the planet? This is what these people think. And they don't want to come here and become one of us. They want their own country. They want this country with their laws. Very dangerous. Kalian kenal dengan Naruto kan? Kebenaran pasti selalu menang. Jadi Islam bukan film fantasi. Islam ini nyata, ada di mata kalian. Akan berakhir kemenangan seperti animasi Naruto. Karena sutradara yang berkuasa, dan di dunia kita Allah yang Maha Esa lah yang berkuasa. Hingga Kristen hari demi hari jemaatnya semakin menipis, sampai-sampai dampaknya HMS mulai terasa di gereja-gereja mereka, baik di luar negeri maupun di Indonesia sendiri. Lihat aja di Amerika. Gereja-gereja udah tutup, gereja beralih fungsi, gereja jadi pasar, gereja jadi bioskop, bahkan ada gereja jadi masjid. أشهد أن أن لا إله لا إله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله وأشهد أشهد أن أن محمدا محمدا رسول الله. رسول الله. Halo guys, ini gerejanya kok jadi sepi kayak gini nih. Duh, gimana nih? Pada kemana nih jemaat ini? Kok sepi kayak gini? Kosong nih, banyak yang kosong. Duh, pada kemana? Pada mualaf kali ya? Aduh, gimana ini? Kacau, kacau, kacau. Itulah bukti dan faktanya, apalagi jika HMS benar-benar diresmikan dan dikumandangkan oleh para publik figur mu'alaf internasional. Pastinya Kristen bakal gulung tikar di dunia. Apa yang kami katakan ini bukanlah sebuah kebencian, tapi pembuktian tentang nubuat Nabi Muhammad SAW bahwasanya setelah zaman kediktatoran maka zaman Khalifah Imam Mahdi akan datang. Dan Yesus atau Nabi Isa Al-Masih akan turun. Itulah nubuat dan tidak bisa kita ingkari. Dan itu sudah menjadi takdir bagi manusia di dunia. Jadi, biarlah kita mendengar kesombongan jemaat Kristen ini. Karena dia belum tahu yang sebenarnya tentang HMS kenapa belum viral di dunia. Apa komentar kalian? Di jalan-jalan, di daerah kalian, di dekat rumah kalian, itu tidak ada yang mengucapkan begitulah pokoknya. Yang pasti masih tetap mengucapkan selamat hari Natal, Merry Christmas ya. Lagian ya Bude Pak De, nggak masalah kalian mau ada hari mualaf ke hari apa, nggak masalah selagi ya nggak masalah. Nah kalau memang hari mualaf dunia itu diragukan kalau begitu Pak De, Bude, itu diragukan karena sepi. Itu mah bukan hari dunia, ya sedunia bukan. Indonesia juga belum tentu. Itu mah paling hari mualaf satu grup WA, paling itu satu grup WA doang. Kita itu nggak ada masalah mau satu grup WA ke satu grup, ya terserah lah ya. Tapi yang saya pertanyakan adalah hari mualaf dunia mana? Tidak ada, sepi di mana-mana. Berarti itu kemungkinan hanya satu grup WA doang. Lagian ya Pak De, Bude, orang Kristen hari-harinya cuman di dalam kalender itu cuman sedikit. Paling hari Natal, kelahiran Yesus, kematian Yesus, kebangkitan Yesus. Cuman itu aja. Kalau kalian itu sudah banyak. Atau jangan-jangan 360 hari ini dalam satu tahun buat kalian aja dah semua, buat kalian. Jadi hari mualaf dunia yang katanya dunia itu luas, yang ternyata itu sepi, itu kalian tuh sebenarnya ngarep. Ibarat cewek sama cowok tuh udah PDKT, udah ditraktirin, sudah diantar jemput, sudah dibeliin kota, ujung-ujungnya bilang maaf ya,
kamu terlalu baik, kita berteman aja. Tapi yang satu bilang, aku kan udah berjuang buat kamu. Nah, itu namanya ngarep, ternyata sepi. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.